Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, serta kenikmatan materi lainnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salat bering salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita yang mulia, dialah uswah kita, dialah suri orang kita yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri toladan baik kalian bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dari kampulan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair karangan Imam Zahabi. Kita telah sampai pada pembahasan yaitu dosa besar yang ke-35. Al-Kabiratu Al-Khamisatu wa Salatuna, yaitu Al-Muhallil wal Muhallalah. Apa itu Al-Muhallil wal Muhallalah? Di sini berkaitan tentang pernikahan. Dalam Islam itu ada pernikahan yang sah, ada yang pernikahan tidak sah. Pernikahan yang sah dibenarkan oleh syariat Islam. Tapi pernikahan yang batil, pernikahan tidak ada tata cara dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ini bisa jadi pernikahannya tidak sah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi muhallil atau muhallalah ini maksudnya gimana? Ada seorang laki-laki, dia memiliki istri, kemudian dia menceraikan istrinya dengan talak 3. Ketika dia sudah mentalak istrinya, dia menyesal. Ketika dia menyesal, dia perintahkan atau suruh orang lain agar menikahi istrinya. Kemudian setelah itu dia ceraikan lagi. Maksudnya apa? Agar ketika sudah diceraikan, dia bisa balik lagi kepada istrinya yang pertama itu. Inilah namanya muhalil wa muhallal. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka sudah bersekongkol, karena mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Ya. Maka penting bagi seorang muslim dan muslimah, seorang pasangan suami istri, hendaknya mereka jangan bermudah-mudah untuk mengatakan cerai bisa. Ini hati-hati. Bisa jadi ketika dia mengucap kalimat demikian, besoknya dia nyesal gitu kan. Atau pekan depan dia nyesal, bulan depan dia menyesal. Maka pikir matang-matang. Belum tentu pasangan kita yang kedua kalau misalnya kita bercerai itu lebih baik daripada pasangan kita yang pertama. Harus kita waspadai. Jangan gara-gara hanya masalah sepele, masalah kecil, masalah receh kita sudah ribut. Pasangan suami istri, padahal dulu kita saling mencintai, saling menyukai, hidup duka bersama, senang bersama. Tapi ketika ada masalah sepele, masalah kecil, sudah selesai. Apalagi pernikahan yang diganggu oleh pihak ketiga, baik itu dari pihak keluarganya yang tidak setuju dengan kebiasaan suaminya, atau pihak suami, pihak dari keluarga laki-laki tidak setuju dengan kebiasaan tabiat si istrinya, si wanita, atau ada orang ketiga, laki-lakinya, ada perempuan lain dia selingkuh, atau perempuan dia selingkuh dengan laki-laki lain. Nah, ini kadang-kadang kita harus waspadai. Ya, maka kita hati jangan berusaha. Ya, maksudnya kita jangan bermudah-mudahan untuk mengatakan cerai kepada pasangan kita, minta khulu yang perempuan, kurang uang belanja, minta cerai gitu kan. Ada laki-laki yang menggoda dia, langsung dia minta pisah, minta cerai, ya, gara-gara terfitnah. Apalagi di medsos sekarang, ya, perjumpaan di medsos, di grup-grup yang ada di medsos ini, subhanallah. Maka kita harus waspada hati-hati. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kenapa muhalil dan muhalal dilarang? Karena termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala la'ana al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah bersabda, terlaknatlah orang yang muhallil dan muhallal lahu. Maksudnya apa? Ketika dia punya istri
dia ceraikan talak 3, kemudian orang lain nih sebagai pahala lahunya untuk menikahi istrinya, ini bukan nikah yang resmi, yang sah, nikahnya pura-pura saja. Sudah disekongkolin gitu kan. Ini dia adalah yang berpikir rahimahullah jami'an di hadis sahih ya, menunjukkan bahwasannya tidak boleh kita ya lakukan demikian karena termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Dan ini menunjukkan bahwasannya termasuk pernikahan dilarang dalam Islam. Jadi pernikahan dilarang dalam Islam itu banyak sekali. Yang pertama tadi nih, nikah muhalil. Tidak boleh nikah muhalil. Dia menikahi seorang wanita, wanita itu istrinya dulu. Ya, yang diceraikan oleh laki-laki. Makanya penting berpikir rahimahullah jami'an. Kalau kita mau menceraikan istri itu pikir matang-matang, jangan bermudah-mudahan. Nyesal kita nanti. Saya pernah datang itu ke seorang ikhwan. Datang dia, Ustaz, istri Anda selingkuh katanya. Istri selingkuh dari medsos saja. Terus kenapa? Minta cerai dia. Antum iya kan? Ya, anak iya kan? Kenapa antum iya kan? Ya, anak kesel gitu, kesel sama dia. Jadi istrinya itu dia berhubungan dengan laki-laki. Akhirnya karena kesel tadi si suami udah ceraikan, dan sekarang memang terbukti cerai ya mereka. Cerai. Ya. Si perempuan yang nikah lagi kalau nggak salah itu lagi sudah nikah lagi, suami itu sudah nikah lagi. Jadi intinya apa? Berhati-hati jangan sampai kita melakukan demikian. Sebelum bercerai itu mereka masih kumpul lagi bareng lagi. Udah ditalak, ya talak 3 kalau nggak salah. Itu mereka kumpul lagi bareng lagi. Nah, ini hati-hati. Udah talak 3, udah bisa jadi istrinya lagi. Kecuali talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Masih bisa kita balik lagi dengan dia, bisa bersama dia, kita bisa berkumpul sama dia, bisa berhubungan dengan dia. Tapi kalau sudah talak 3 sudah putus. Ya ini dia. Jadi ketika talak 3, dia panggil orang lain, nikahi istriku. Nanti kalau sudah nikah sebulan, 2 bulan, kau ceraikan dia, aku mau nikah balik lagi sama istri. Ya. Ada sebuah kajian juga ya. Jadi ini begini. Ini Allah besok apakah kejadian ini memang tidak disangka-sangka ataukah memang apa namanya di skenario gitu kan. Jadi ada pasangan suami istri. Pasangan suami istri cerai. Ketika cerai mereka nikah lagi sama-sama. Mesti nikah dengan laki-laki dengan perempuan lain, si perempuan nikah dengan laki-laki lain. Kebetulan cerai lagi. Dua-duanya cerai. Gitu kan. Si perempuan cerai, si laki-laki cerai. Akhirnya apa? Mereka balikan lagi. Mereka balikan lagi, kumpul lagi. Wallah besok sekarang apakah masih kumpul atau sudah bisa? Ya wallah besok. Tapi Allah melihat kalau pernikahan itu di skenario, jadi kalau kami muhalal. Tapi kalau misalnya itu kebetulan memang sama-sama bisa cerai, gitu kan, maka ini ketika mereka menikah lagi balik tidak mengapa, tidak mengapa. Kemudian video jamiah. Pernikahan yang dilarang berikutnya adalah pernikahan syigor. Syigor itu begini, aku nikahi anakmu dan kamu harus menikahkan anakku pada saya. Atau ada seorang mengatakan, kau nikahi adikku atau kau nikahi adikmu itu kepadaku, aku nikahkan adikku padamu. Nah, ini nikah syigor. Ya, nikah syigor ini nggak boleh. Ya, ini dilarang dalam Islam. Ya, karena sini ada apa namanya pemaksaan, adanya hal-hal yang tidak etis, ya, maka tidak dibenarkan namanya nikah syigor. Kemudian nikah ketika ihram, jadi seorang wanita yang umroh yang haji, dia lagi tawaf, dia lagi sa'i, dilamar situ, dinikahkan di situ, sini akan nikah situ ini nggak boleh. Jadi ketika masa ihram itu masa lagi umroh itu nggak boleh dinikahi, nggak boleh akad nikah. Maka salah orang yang mereka nikahnya di depan Ka'bah, laki-lakinya pakai kain ihram, perempuannya juga pakai kain ihram, maksudnya pakai pakaian yang lagi ihram, mereka nikah gitu. Ini namanya tawafnya batil ya, tawafnya tidak sah. Ya, ketika umroh atau ketika haji ya, ini tidak sah seperti ini. Kenapa? Ketika ihram nggak boleh nikah, ya, tidak boleh adanya akad pernikahan. Tapi kalau di luar itu boleh, misal udah saya umroh,
Mereka bawa akad nikah di pelataran Masjid Nabawi, di pelataran Masjidil Haram, silakan. Tidak mengapa. Ketika lagi masa ihram, di mikot itu kalau misalnya umroh kan dari mikot, kalau dari Madinah Dzulaifa, dari mikot Dzulaifa ini niat dia umroh, niat dia tawaf sa'i, tahallul, maka nggak boleh dia akad nikah sampai selesai. Ketika dia dari Madinah berangkat ke Mekah, sampai di Mekah dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian tahallul, barulah boleh selesai tahallul dia menikah, dia boleh. Tapi dalam masa itu lagi proses ini umroh, maka tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, dilarang menikahi wanita yang bersuami. Ini wanita bersuami. Jadi wanita yang bersuami ini gak boleh nikahi, ini kan istri orang. Dalam syariat saja, ketika seorang laki-laki mau mengkhitbah, mau melamar seorang wanita, ketika datang ternyata si wanita sudah dilamar orang lain, gak boleh dilamar. Itu ketika belum nikah itu, si perempuan masih dilamar orang lain, gak boleh kita maju. Sampai orang itu menarik pelamarannya itu, baru kita bisa masuk. Nah, itu dia. Jangan ketika si fulan ini sudah melamar, kita melamar juga, gak boleh. Kecuali memang si wanita itu belum memutuskan lamaran, artinya dia belum memungkinkan terima lamaran. Masih digantung dia, datang lagi, Pak saya ngelamar apa Pak? Oh iya, tunggulah berapa hari lagi ya, kita tunggu jawaban anak saya. Nah, besok datang lagi lain, mau ngelamar, ini gak apa-apa, kenapa? Karena belum dilamar, disetujui oleh pihak laki-laki, yaitu perempuan atau si wanita itu. Ya. Ya, sepaham ini, karena bisa berantem. Ente datang pula ke calon aneh. Anak sudah lamar dia, nggak bisa kan belum setuju. Udah disetujui kan? Enggak, wah ribut berantem akhirnya kan gitu kan. Gara-gara masalah seperti itu ribut. Ya, jadi ikhwan fillah rahimahullah jami'an tidak boleh menikahi wanita yang sedang waktu sedang memiliki suami. Ya, kecuali apa? Lakinya mati, istrinya suami mati meninggal, wafat. Kecuali bercerai, sudah bercerai. Nah, kemudian hadirin rahimahullah jami'an. Yang keempat, tidak boleh menikahi wanita yang masa iddah. Masa iddah. Jadi masa iddah ini ketika misalnya si wanita diceraikan oleh suaminya, lagi masa iddah, belum ada keputusan sampai talak 3, nggak boleh nikahi. Walaupun mereka sudah pisah rumah, wanita ini belum selesai masa iddahnya, belum boleh. Ya, contoh misalnya ada seorang laki-laki, dia punya istri, dia memiliki istri, kemudian dia meninggal, laki-laki ini. Ketika meninggal, ternyata si istrinya ini banyak yang mengejar dia, banyak yang menunggu jandanya dia. Maka tidak boleh langsung orang besok datang, atau minggu depan datang, atau bulan depan datang. Ya, kita nikah ya, kita harus melamar, harus menikah. Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di proses itu masih dalam masa iddah. Wanita itu lagi masa iddah, nggak boleh dinikahi. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu berapa bulan? 4 bulan, 10 hari. Berapa hari jadi itu? 3 kali 4 berapa? 120 tambah 10, 130 hari. Ya 130 hari ini nunggu. Cuman kalau misalnya kita masih kode-kodean, nah itu boleh masih, boleh kan? Kode-kode gimana? Beruntung kali lah dapat si dia gitu. Nah itu apa namanya kinayah gitu. Gak ada maksud untuk melamar, gak ada maksud untuk menikahi, tapi maksud suka untuk proses pernikahan. Nah, itu lain cerita. Itu ada pembahasan tersendiri. Ada tasrih, ada kinayah. Tasrih itu langsung. Ya udah kita nikah aja, itu langsung namanya. Kalau kinayah pakai bahasa-bahasa seperti itu. Ya. Namun itu pun harus hati-hati. Yang penting jangan sampai di dalam masa iddah itu pernikahan itu nggak boleh. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari, sabar. Gitu kan. Baru cerai atau baru mati suami besok kali ini nggak boleh. Inilah kebanyakan kita atau sebagian kita yang belum paham tentang pernikahan, akhirnya ya banyak kerusakan. Kemudian hadirin jami'an, yang kelima, nikah mut'ah.
Nikah mut'ah ini dahulunya dibolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika masa Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, qala rakhasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Iyas bin Salama an abihi, Rasulullah SAW memberikan rukhsah Autos, pada tahun Autos, fil mut'ah, itu pada nikah mut'ah. Salasan, summa naha an. Kemudian Nabi SAW setelah itu melarangnya, hadis Muslim. Di dahulu Nabi SAW membolehkan nikah mut'ah, kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ini masih dipraktikkan sebagai firqah. Ya, ada firqah Syiah. Ya, firqah Syiah. Mereka masih mengamalkan ini, padahal sudah mansukh, sudah dihapuskan. Ya. Contoh yang lain misalnya begini. Dahulu dibolehkan, sekarang tidak. Atau dibalik, dahulu dilarang, sekarang dibolehkan. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang silakan ziarah kubur. Ini kebalikannya. Dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Kebalikan nikah mut'ah, dulu dibolehkan, sekarang dilarang. Kalau misalnya kita amalkan hadis Nabi tadi, dulu dilarang, sekarang diamalkan, kita ikut yang dulu gitu kan. Seperti Syiah, ikut dulu. Tidak ada yang namanya ziarah kubur sampai sekarang. Orang-orang Syiah pun nggak boleh ziarah kubur. Kenapa mereka mengamalkan hadis mut'ah, tapi mereka tidak mengamalkan hadis ziarah kubur? Itu bantahan untuk mereka. Ya. Dan ulama atau orang-orang yang bahasa kita ahli ilmunya Syiah Indonesia emas berpendapat seperti itu. Waktu lihat videonya orang Syiah yang di Jawa itu mereka masih mengamalkan nikah Syiah, nikah mut'ah. Tulisan mereka sendiri, interview, ditugas, diwawancarai. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya, ya orang-orang Sunni betul mengikuti hadis Nabi. Dulu dilarang nikah mut'ah, kata mereka. Mereka tahu itu. Kalau Sunni, al-Sunnah wal Jamaah itu tidak mempraktekkan nikah mut'ah, tapi dahulu pada zaman Nabi boleh praktek nikah mut'ah, nikah sementara. Tapi sekarang orang Syiah melakukannya pada dilarang Nabi SAW, bahkan dilarang Ali bin Abi Thalib. Ya. Antum bayangkan nikah boleh 1 jam, nikah boleh satu pekan, boleh 1 hari. Bayangkan kalau itu anak-anak antum yang perempuan. Bayangkan bagaimana perempuan itu sangat direndahkan. Ya. Di khonbinin rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi dilarang nikah mut'ah. Kemudian berikutnya yang keenam, nikahi pelacur. PSK. Ya, nikahi pelacur PSK, pekerja seks komersial. Tidak boleh menikahi PSK kecuali 2 syarat. Nah, kecuali dua syarat. Syaratnya apa yang pertama? Dia taubat kepada Allah sebenar-benar taubat. Kalau dia sudah taubat, menjadi wanita salehah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya, dia bersih sekali haid. Bersih dari mens, bulan. Maksudnya apa? Ketika sudah sebelum dinikahi, kemudian dia datang bulan. Kalau dia datang bulan, dia menstruasi, itu artinya apa? Tidak ada janin dalam perutnya. Jadi kalau misal tidak ada janin dalam perutnya, berarti ketika seorang laki-laki ingin menikahi wanita mantan eks pelacur tersebut, maka dibolehkan. Kenapa? Karena sudah bersih sekali haid. Bersih sekali haid berarti tidak ada janin dalam perutnya. Berarti kalau misalnya mereka berhubungan ketika mereka sudah akad nikah, itu jelas anaknya itu anak suami yang baik. Jadi khonfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Dia tidak boleh nikahi pelacur kecuali dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersih sekali.
Ya. Dulu pernah ada seorang sahabat, dalam kitab Sahih saya sebutkan sebuah hadis, sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang ingin menikah dengan eh, wanita musyrik atau wanita pelacur, dilarang oleh sahabat yang lain. Ya, bahkan dalam hadis baik kalau nggak salah ada juga dalam hadis Nabi SAW seorang sahabat nikah dengan pelacur. Ya, tapi kecuali dia tobat kepada Allah dan masih sekali. Kemudian yang kafir rahimahullah jami'an, tidak boleh menikahi wanita musyrik. Musyrik berarti apa? Dia beragama bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Islam. Tapi dia wanita musyrik. Wanita musyrik dia beribadah bukan beribadah agama samawi. Artinya apa? Dia beribadah misalnya kepada patung, beribadah kepada hewan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita musyrik. Bisa jadi juga dia mengatakan Islam, KTP-nya Islam, tapi dalam praktek kehidupannya dia berbuat kesyirikan. Bisa jadi dikatakan dia musyrik. Karena dia apa? Keluar dari pembatal-pembatal keislaman. Ini bisa dikatakan musyrik dan dia mempraktekkan itu, bahkan dia mendakwakan itu. Atau di kalangan Nasrani yang Yahudi juga seperti itu. Kalau misalnya mereka wanita musyrik ya termasuk. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian menikahi wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Ya. Dan menikahi wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita-wanita musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi. Itu tidak boleh menikahi wanita musyrik. Jangan sampai ya kita juga terimbas karena apa? Kadang kalau wanita itu bisa menyeret suami dalam maksiat. Nah, saking cintanya dia kepada istrinya, walaupun dia musyrik, walaupun dia non muslim, dia bisa gitu. Maka bahaya. Dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman, dan wanita budak hitam legam yang beriman kata lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu membuat kalian takjub. Dia kaya, dia cantik, dia tinggi, dia putih, dia memiliki segala-galanya. Tapi kata Allah, budak hitam beriman lebih baik. Ya Allah tuh gak pandang wajah seorang, Allah nggak pandang cantiknya seorang, Allah nggak pandang putihnya wanita tersebut, nggak pandang. Allah lihat hati dan amalan. Maka Nabi SAW jelas dengan ayat ini. Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak melihat harta-harta kalian, tidak melihat wajah-wajah kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala dia melihat hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Tidak boleh menikahi wanita musyrik, dan pernikahan itu pernikahan yang tidak sah, dilarang dalam Islam. Kemudian pernikahan apa yang dilarang? Pernikahan sesama sejenis. Pernikahan sesama sejenis. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Binatang aja tidak mau menikah dengan sejenis. Pasti dia mencari betina yang jantan. Di zaman sekarang, zaman ya edan kata orang kan begitu. Kenapa? Mereka menikah dengan pernikahan sejenis. Itu luar negeri. Ya. Indonesia kita nggak tahu apa masih ada ya. Kita nggak tahu. Dan pernikahan di sini diresmikan di sebagian negara. Maksudnya negara Eropa ya, negara Barat. Tapi negara Islam alhamdulillah belum ada resminya. Jadi tidak boleh menikah sama jenis. Ini perbuatan homoseksual atau perbuatan kaum Nabi Lut yang mereka mendatangi sama jenis. Bahkan Nabi Lut menyerahkan anaknya agar mereka nikah dan mereka nggak mau dia. Suka dengan sesama jenis sama laki-laki. Atau kita lihat di negara kita ada sebagian orang yang memang menyukai sama jenis.
Maaf cakep dia hanya banci-banci, waria. Mereka suka sama jenis. Ini hati-hati. Kalau ada orang punya penyakit seperti ini, ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak yang berdoa agar selamat dari fitnah, dan banyak-banyak yang mencari tempat-tempat kebaikan ya agar ya dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penyakit. Ya, ini pernah kita bahas ya. Dibahas dalam kitab Al-Kabair ini tentang homoseksual. Ya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang beramal atau mengamalkan man amila amalan kaum Lut faqtuluhu, kata Nabi. Barang siapa yang berbuat perbuatan kaum Lut faqtuluhu, kata Nabi, maka bunuhlah dia. Al-fa'il wa maf'ul bih, yang mengajak, pelakunya dan objek yang diajak itu dibunuh dua-duanya dalam syariat. Tegas. Dan ini merusak tabiat, merusak apa ya? Pikiran, merusak apa kebiasaan ada setempat. Kebiasaan kaum muslimin ini dilarang semua. Yang kita lihat di Indonesia ini masih ada. Ya seperti itu. Kita lihat di medsos tuh, masya Allah. Ya, kadang ada yang sama jenis. Waliyadzubillah. Unifidin rahimahullah jami'an. Kita masuk pembahasan berikutnya, dosa besar yang ke-36. Al-kabiratu as-sadisa wa salasuna ada mutanazzu minal baul wa huwa syiar nasara. Tidak bersuci ketika kencing atau buang air kecil. Dan ini merupakan syiar nasara. Ini merupakan kebiasaan orang Nasara ya menulis buku ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dari Abdullah bin Abbas qala mar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di qabrain, Nabi pernah melintas dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'abbadani fi kabir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kedua orang ini, kedua penghuni kubur ini sedang diazab, lagi diazab. Dan tidaklah mereka diazab fi kabir, bukanlah mereka diazab perkara-perkara yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi binamimah. Penghuni kubur yang pertama ini, kenapa dia disiksa dalam kubur? Karena dia sering berbuat namimah. Yamshi binamimah atau yas'a binamimah. Apa tuh namimah? Mengandung. Datang sama si A, dia bilang B begini, datang sama B, si A begini, akhirnya A sama B ribut. Ya, ini bisa dikatakan manusia bermuka dua atau dia menghasut. Datang pada si kelompok A ini ribut, datang ke B ribut, akhirnya namanya merusak dia hubungan saudara, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, persaudaraan yang tadinya suka sama suka, gara-gara ada namimah ini, orang suka domba ini, akhirnya apa? Akhirnya jadi permusuhan, bahkan bisa pembunuhan. Ya. Kemudian wa amal akharu fakanna la yastabra min al-baul. Dan penghuni kubur yang kedua, kata Nabi SAW, kenapa dia disiksa? Karena dia tidak bersuci ketika kencing, tidak cebok dia ketika buang air kecil. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian kenapa di sini ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, kok buang air kecil nggak cebok saja dosa besar? Apa sih alasan sepele itu? Kita sebagian kaum muslimin kadang-kadang mereka kencing, buang air kecil kan gitu, tidak cebok. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, kenapa seperti itu dilarang dalam Islam? Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, beliau mengatakan orang yang dia kencing dan cebok kemudian ketika sholat basah, karena dalam pakaian dia itu ada air kencing. Karena kalau di antara kita sholat syarat sholat apa? Bersih dari hadas kecil, hadas besar. Pakaian bersih dari hadas kecil, hadas besar, suci. Jadi kita sholat bawa najis di situ.
Dan ini penting ya bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau kita kamar kecil, betul-betul dijaga. Jangan sampai airnya itu atau air kencing itu terkena percikan ke pakaian kita, percikannya itu atau cipatannya itu. Bahkan dalam sebuah pembahasan, bagaimana kencing yang benar, apakah jongkok, apakah berdiri? Ya, sahabat pernah lihat Nabi sholat di atas kencingnya jongkok. Dalam riwayat lain Nabi SAW pernah berdiri. Ya. Allah Nabi SAW, apakah Rasulullah yang berdiri ataukah para sahabat yang berdiri kala itu? Namun alhamdulillah para ulama mereka disini pendapat gitu kan. Kalau misalnya dia jongkok lebih afdol sholat apa berkencingnya itu ya udah dia jongkok. Tapi kalau misalnya dia berdiri kencingnya takut dia misalnya terkena najis, ya maka silakan berdiri. Atau dia kalau kencingnya jongkok nggak bisa keluar sepenuhnya, itu ada mungkin penyakit yang memang dia nggak bisa kencing jongkok, harus berdiri. Nah, yang penting adalah jangan sampai terkena najis pakaian ketika sholat, makanya dilarang. Yang kedua, ketika dia mau sholat dia nggak cebok, masih terleket najisnya dalam maluannya atau farjinya. Nah, karena syarat sholat harus bersih dari hadas kecil hadas besar. Maka dilarang. Ketika dia melakukan demikian, dia sholat dalam keadaan najis, maka sholatnya tidak sah. Kecuali darurat dalam peperangan misalnya dia terkencing-kencing. Cebok di mana air nggak ada. Mau sholat nunggu nanti sholat waktu putus berjalan 5 waktu nggak ada air. Mana mau cebok gitu kan? Atau lagi dikejar-kejar mau dibunuh, mau dibantai. Nah, dalam kondisi-kondisi darurat lain cerita. Ya, ada pembahasan dalam kaidah al-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu boleh dilakukan ketika dalam kondisi dalam kondisi yang darurat. Nah, kehaman itu boleh dilakukan ketika dalam kondisi darurat. Ya. Dalam kaidah disebutkan al-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu boleh dilakukan ketika memang dalam hal yang kondisi terjepit. Jadi harapan itu, pelarangan itu boleh dilakukan ketika dalam kondisi darurat. Jadi darurat boleh dilakukan dalam hal yang haram, dalam kondisi yang memang darurat. Wallahu a'lam. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini juga berikan faedah kepada kita bahwasannya kita harus mengingat kematian. Kenapa ingat kematian? Karena Nabi SAW mengatakan la'adzabani, orang ini sudah dikuburkan disiksa lagi. Ingat kematian. Yang ketiga faedahnya apa? Ingat adanya azab kubur, ada fitnah kubur, ada nikmat kubur. Ini seorang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diselamatkan dari alam barzah, alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebuah hadis ketika Nabi sallallahu menguburkan jenazah, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum wa salu bi tasbih fa innal adyusal. Mohon ampunlah kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini, atau mohon ampunlah untuknya dan mintalah keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sekarang ini ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Yang menunjukkan bahwasannya ada fitnah dalam barzah, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Kalau orang-orang beriman insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan, tapi orang kafir, orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sekarang kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi nanti di dalam bahasa kita belum tahu. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh beliau, ada hal-hal yang bisa menyelamatkan dari alam kubur. Yang pertama, ketika seorang meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, maka akhir la ilaha illallah, barang siapa yang akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilallah, niscaya dia masuk surga. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini nilai usul khotimah, mudah-mudahan di alam barzah permudah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggal pada hari Jumat. Nabi mengatakan dalam sabda beliau, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah illa wa Allah fi nadal qabr."
seorang muslim atau tidaklah seorang muslim dia meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari fitnah kubur. Insyaallah ya. Meninggal pada hari Jumat ini bisa mendapatkan fitnah. Kemudian seorang muslim atau muslimah meninggal mengeluarkan keringat di dahi. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang nama Buraidah, ketika dia di Khurasan, saudara yang meninggal, ketika saudara yang meninggal, dia datang, dia mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Sami itu Rasulullah SAW yang pun Nabi mengatakan seorang mukmin meninggal biarlah terjadi mengeluarkan keringat di dahi. Kemudian meninggal dalam badan mati syahid, ini juga diselamatkan dari azab kubur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, ada pembahasan khusus masalah ini, yaitu penolong sebelum kematian. Bisa kita bahas ya di kajian di sini dan kajian tempat lain. Itu banyak sekali penolong setelah kematian. Di antara disebutkan tadi yang meninggal pada hari Jumat, kemudian meninggal mengeluarkan dahi, kemudian dia sering membaca surat Al-Kahfi, ya, kemudian dia riba, menjaga perbatasan, ya, kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan seorang yang meninggal semua amalannya akan terputus kecuali dia, kata Nabi. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yutafa'u bi, yang ketiga walil salihullah. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, ini ketika meninggal sedekahnya itu terus berjalan jariyah, amal mengalir. Kemudian ilmu yutafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ketika dia hidup dia mengajar ilmu pada orang lain, kemudian orang lain itu mendapat faedah kepada dia, walaupun dia sudah meninggal dia tetap mendapat pahala jariyah. Masya Allah. Kemudian walil salihullah, doa yang soleh yang mendoakan orang tuanya ketika bapak yang sudah meninggal, mama yang meninggal, dia dalam barzah, dia terus berusaha mendoakan, ya berdoa untuk anak bapak dan ibunya, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini penolong setelah kematian. Dan masih banyak lagi yang sudah pernah kita bahas ya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Istanzahu minal bauli fa inna 'amad 'adzabil qabri minhu." Ya. Kata Nabi SAW, bersucilah kalian setelah kencing, setelah buang air kecil, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur disebabkan karenanya. Jadi bersucilah kalian, kata Nabi SAW, setelah buang air kecil, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu terjadi gara-gara orang-orang mereka tidak bersuci ketika kencing. Jadi kita ajari anak-anak kita ya, anak-anak didik kita di sekolah misalnya, ajari tentang buang air kecil, bersuci ya. Jadi ajari anak-anak kita seperti itu. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, perkara seperti ini saja dapat azab kubur, apalagi perkara besar lainnya. Masalah sepele ini aja sudah ngeri kita melihatnya, apalagi perkara yang besar dari itu, apalagi perbuatan zalim yang lainnya, berbuat kesyirikan, membunuh, berzina, bermakan riba dan lain sebagainya. Ini wajib kita. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan perkara-perkara ini. Dosa-dosa besar di antaranya ya buang air kecil, tidak cebok ilmu. Dulu kita pernah ya, karena nggak tahu mungkin ya, karena mungkin dahulu juga ada yang ngajari ya, maka kita dari sekarang ya jangan sampai berbuat demikian. Kemudian berikutnya al-kabiratu sabi'ah wa salasun, dosa besar ke-37, yaitu ar-riya. Apa itu riya? Dia beramal ingin dilihat oleh orang lain. Ya, ro'a itu melihat.
ria, gitu kan. Dia ingin dilihat, maka dikatakan ria. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fawailul lil musallin," celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka salatnya lalai, alladzina hum yuraun, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Dalam ayat yang ke-6 ini, alladzina hum yuraun, mereka adalah orang-orang yang berbuat riya. Kenapa berbuat riya? Karena mereka ingin dilihat amalan oleh orang lain, merasa bangga, merasa senang kalau amalan itu dilihat orang lain, dipuji orang lain. Dilihat bukan dipuji. Masya Allah, bagus sekali baca Quran. Masya Allah, bagus sekali sholat malam. Masya Allah, sedekahnya luar biasa. Dia dipuji itu aja. Ketika dia sholat bukan karena Allah, yang tadinya dia sholat karena Allah, yang tadinya sedekah umroh haji karena Allah, tapi dia palingkan ibadah itu kepada orang lain. Ingin orang lain. Dia palingkan, misalnya ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, dia selewengkan orang lain. Ini syirik namanya. Makanya dikatakan ulama bahwasanya ria inilah syirkul asghar, termasuk syirik, termasuk perbuatan syirik. Ya. Bahkan bisa mengatakan para perbuatan syirik besar kalau dia semata-mata ibadahnya itu untuk manusia. Ibadah untuk manusia, ibadah untuk Allah. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, tidak boleh kita berbuat ria. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Yura'un nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan." Dalam surah An-Nisa ayat 142 disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang berbuat riya kepada manusia, wa la yadhkuruna Allah illa qalilan, dan mereka tidaklah menyebut Allah, mengingat Allah kecuali sedikit. Inilah tentang keadaan orang-orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik itu di antara mereka cirinya adalah berbuat riya. Dan mereka mengingat Allah hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, "Ya alladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut dan berbuat hal yang menyakitkan atau menyakiti orang yang diberikan sedekah tersebut. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak dengan hartanya tapi berbuat riya kepada manusia. Jadi ada orang yang berinfak itu disebut-sebut. Infak kemarin mana? Kalian kasih. Kenapa kau minta-minta lagi? Kan dikasih kemarin. Kau ini ugal terus. Ini nggak boleh, namanya apa? Manna wa adza. Bil manni wal adza, dia berbuat menyakitkan hati orang yang diberi sedekah, misalnya diungkit-ungkit, sakiti. Kemudian dia berinfak dengan hartanya, dia ria sama manusia. Kenapa dia ria sama manusia? Dia ingin dipuji. Oh, si fulan dermawan, oh si fulan ini orang berilmu, oh si fulan ini dia pandai baca Quran, oh si fulan ini dia seorang mujahid. Maka ngeri, karena ibadah itu dibawa atas dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mutabah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita beribadah sholat tanpa ikhlas, nggak diterima ibadahnya. Kita sedekah tanpa ikhlas, nggak terima ibadahnya. Kita jihad tanpa ikhlas, nggak diterima jihadnya. Kita umroh nggak ikhlas, nggak terima umrohnya. Kita haji nggak ikhlas, nggak terima hajinya. Harus ikhlas. Kemudian mutabah mencontoh Nabi SAW. Sholat kita seperti sholat Nabi, puasa kita seperti puasa Nabi, haji kita seperti haji Nabi. Jadi perbuatan ataupun amalan soleh hendaknya lakukan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna farad. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak contoh dari kami, maka amalan itu tertolak.
ditolak Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Maka penting kita beribadah Allah, capek kita sholat, capek kita ibadah yang lainnya, ternyata nggak diterima. Gara-gara apa? Nggak ikhlas. Ada sebuah hadis seperti ini, ini hadis yang masya Allah, hadis yang masyhur tentang orang-orang berbuat ria. Ini hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda 'alaihi yaumil qiyamah." Pada hari kiamat neraka itu dipanas untuk 3 orang, dan 3 orang diadili Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun istushhida fi sabilillah fa'utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'alimta fiha. Orang pertama adalah orang yang mati syahid. Maksudnya orang yang dia berperang di jalan Allah. Fa'utiya bi, ketika di akhirat maka dia pun dibawa menghadap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat kepadanya itu. Dan dia mengakuinya. Maksudnya apa? Nikmat-nikmat yang dahulu ketika dia hidup di dunia. Dia penuhi Allah Subhanahu wa taala. Qala fama 'amilta fiha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau amalkan di dalamnya? Dia mengatakan qala qataltu fika hatta istushhidtu. Qala kadabta. Dia mengatakan, ya Allah, aku berjuang berperang untukmu ya Allah. Aku berperang berjihad untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadabta Allah. Walakinaka fa'alta yuqal huwa jari. Engkau berjihad itu agar disebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, seorang hero, dan engkau telah mendapatkan hal itu faqad qil, kata Allah. Jadi dia jihad ini pengen dikatakan pemberani, bawa pedang, ya, bawa kuda. Sekarang dia bawa apa namanya, senjata AK-47 misalnya, bawa bazooka, dia bawa apa namanya drone ya sekarang. Dia ingin seperti pemberani, dia ingin mendapat pujian orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala dia berjihad, berperang. Thumma amara bi fasuhiba an wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya agar menyeret dia, kemudian dia pun dicampakkan dalam neraka, ya, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Ingin pujian dunia. Kemudian orang yang kedua, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Seorang yang memberikan Allah kelapangan rezeki dan dia memiliki berbagai jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dihadapkan kepada Allah, dihadapkan dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka dia pun mengakuinya. Kemudian Allah mengatakan, fama fa'alta fiha. Apa yang kau amalkan ketika ini? Qala ma taraktu min sabili tuhib ay yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidaklah aku meninggalkan ya suatu apapun yang kau sukai. Maksudnya tidaklah ada satu perkara yang kau sukai untuk bersedekah, melakukannya agar aku bersedekah, maka itu aku bersedekah untuk ya Allah. Jadi dia bersedekah untuk Allah katanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adzabta. Oh. Walakinaka fa'alta yalli yuqal wa jawad. Kau melakukan demikian karena yang disebut sebagai orang yang mufsid, jawad, donatur. Orang yang ahli memberi. Dia ini pujian itu aja. Ini bahaya kalau kita sering puji-puji orang, ini bahaya. Nanti bisa hapus apalagi dah. Karena termasuk amal yang bisa menghapuskan itulah amalan ria. Itu bisa menghapuskan. Dan paham kita, bahkan bisa mendapatkan dosa, mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kedua ini dapat harta, banyak hartanya,
Dia mengatakan tidak ada satu perkara pun yang kau sukai ya Allah untuk bersedekah, maka aku melakukan yang demikian itu. Maksudnya melakukan sedekah itu, akan tapi kata Allah ada tahu. Kemudian yang ketiga itu orang yang diberikan ilmu dan dia bisa mempelajari atau dia ahli dalam baca Quran. Rasulullah mengatakan faqad qil thumma amara bihi fasahiba ala wajhi hatta uqiya fi nar. Di orang ini pun tadi yang orang yang muhsinin tadi ini, dia pun dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat riya, diseret oleh malaikat. Kemudian orang ketiga, wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fa ma fa'alta fiha qala ta'lamtu al-'ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadabta. Jadi orang ketiga ini dia pun seorang yang ahli ilmu, dia belajar, dia bisa baca Quran, dia pandai baca Quran, dia mahir baca Quran. Ketika di akhirat dihadapkan, kemudian Allah memberikan dia nikmat-nikmatnya, kemudian dia pun mengatakan ketika Allah bertanya apa yang melakukan, ya Allah, aku berilmu ini karena Allah, ya Allah. Aku baca Quran ini, mahir baca Quran, fasih baca Quran ini karena ya Allah. Apa kata Allah? Kata walikannaka ta'allamta liqal huwa 'alim wa qara'ta liqal huwa qari. Kau belajar untuk ilmu ini agar dikatakan sebagai orang alim, agar dikatakan sebagai seorang qari, orang yang banyak baca Quran. Ya. Dan engkau telah mendapatkan hal itu, maka orang ini pun diseret oleh malaikat kemudian dicampakkan dalam neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi khawatirin rahimahullah, ini bahaya kita punya penyakit riya, termasuk dosa besar syirkul asghar. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, man sama Allah bi wa man ra'a bi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memperdengarkan maka Allah akan perdengarkan, dan barang siapa yang berbuat riya maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melihatnya. Jadi orang yang berbuat riya, dia nanti di akhir Allah juga akan memperlihatkan niatnya dia itu apa, berbuat seperti itu buat riya. Ya, kemudian dia berbuat sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu dari sami'ah. Dia senang kalau ada orang yang memuji dia. Dia didengarkan atau dia mendengarkan dari orang-orang lain, orang muji dia, senang dia seperti itu. Maka hati-hati. Ya, hampir sama. Sum'ah dan riya. Sum'ah itu mendengar, kalau riya itu melihat gitu. Maksudnya apa? Dilihat orang lain dia senang gitu. Dipuji-puji gitu. Sami'an, didengar orang lain dia senang gitu. Jadi dia ibadah itu Allah, dia tujuan pada orang lain, itu dia masalah. Ya, di khonafidin rahimahullah, tidak boleh berbuat demikian. Qala Khitabi, berkata Khitabi, maknanya adalah man 'amila 'amal 'ala ghairi ikhlas innama yuridu ayyarahu nas. Makna dari hadis ini, seorang yang beramal, dia beramal tidak ada keikhlasan. Hanya saja dia beramal itu ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dilihat oleh orang lain, itulah dia ra'an nas, ingin dilihat orang lain. Perbuatan riya, khonafidin rahimahullah jami'an. Wa qala alaihi salatu wasallam, dalam sebuah hadis ini hadis yang dhaif, tapi hadis ini ya terkait dengan pembahasan riya. Riya itu memang sudah jelas hadis-hadisnya sahih, ayatnya juga. Namun di sini dalam sebuah riwayat disebut al-yasiru min riya syirk. Riya kecil itu walaupun sedikit termasuk syirik. Wa qala sallallahu, dan Rasulullah bersabda, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqil wa ma huwa ya Rasulullah? Ar-riya, yaqulu Allah ta'ala yawma yujazi al-ibad bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi'amalikum fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Kata Nabi SAW, yang khawatir kepada kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu syirik kecil? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ar-riya, itulah syirik kecil. Ketika di akhirat nanti Allah bertanya kepada dia,
Yauma yuzazil 'inda 'ibadi bi'amalihim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka. Fanzuru hal tajiduna 'indahum jaza. Maka kalian lihat apakah kalian mendapatkan balasan pahala dari mereka. Jadi ditantang Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian pergi sana, itu kalian buat riya sama si fulan. Itu kalian buat riya sama si fulan. Minta sana pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Agar dapat apa? Ya. Jadi penting kita beramal ini pakai ilmu, belajar, bukan kita beramal aja tapi nggak ada ilmunya. Jadi orang beramal tanpa berilmu dia bisa tidak ikhlas. Orang beramal tanpa ilmu dia tidak bisa sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti itu. Dan ikhlas ini memang berat, termasuk amal yang berat. Karena kalau manusia itu kan ingin dipuji, ya, ingin disanjung, ya, ingin amalan dilihat oleh orang lain. Ini hati-hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga hamba yang taqi, yang khafi. Innallahi mustaqim khafi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang taqi, yang bertakwa, dan khafi, yang tersembunyi gitu. Salat yang diam dia, tak tahu orang lain. Tahajud dia diam, salat duha dia diam, zikir dia diam. Baca Quran pun kalau bisa diam bagus, tapi kalau bisa jadi keraskan ya nggak apa-apa, bagus juga. Tapi jangan riya. Ya, jangan riya. Ada juga orang yang dia beramal ingin dipuji juga. Pujinya gimana? Aku diam-diam lah ibadah biar orang puji aku ibadah diam-diam. Itu juga bisa riya gitu lah. Jadi bahkan tipis ya. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Perbuatan ini perbuatan yang termasuk dosa besar, kita tidak boleh melakukannya. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari dosa-dosa besar. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Itu saja yang bisa kami bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita masih membahas kitab Al-Kabair atau kitab-kitab lainnya. Insya Allah juga mungkin ada pembahasan tematik gantung dengan momen ya. Mungkin pekan depan kita sudah masuk Idul Adha belum Pak? Idul Adha apa Pak? Tanggal berapa? Idul Adha 15, 18, 17, 17 berarti Insya Allah tanggal 2 minggu depan tanggal berapa? 9 ya? 9 minggu depan lagi 17 16 wajar. Insya Allah minggu depan kita bahas masalah kurban. Ya, masalah kurban karena kurban juga penting di masalah kurban juga harus kita pahami. Ya, sebagian orang ada yang kurbannya tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya apa? Ketika dia jadi kambing, lembu, kambing untuk patah kaki ini nggak boleh kurbankan. Ya, belinya sehat Pak. Ketika sampai di lokasi ternyata apa? Patah kakinya. Ini gimana nih? Boleh nggak dikorbankan? Syarat-syarat nggak boleh. Boleh nggak dimakan dagingnya? Boleh, tapi bukan termasuk kurban. Ini namanya kambing biasa, sembelihan biasa, sapi biasa. Gitu. Ya harus tahu. Kemudian kambingnya buta misalnya, sapinya matanya buta. Di buta nggak boleh kurban. Nah, ini harus tahu, apalagi panitia kurban harus tahu bab ini. Jangan sampai ketika mereka beli hewan kurban sebagai wakil sahibul kurban, mereka sudah tidak paham masalah kurban, mereka mengamalkan demikian, akhirnya sudah mendapat pahala yang malah dapat dosa atau mereka melakukan pelanggaran. Demikian kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Aku lupa dihadap. Iya, jadi larang-larang saidah. Akad nikah sama pelamar beda. Lamar itu namanya apa? Khitbah.
Khitbah itu melamar menunjukkan bahwasannya dia ingin menikah, mempersunting si wanita. Belum akad nikah belum. Apakah bisa melamar setelah itu akad? Bisa. 1 menit ini dia melamar, 1 menit lagi setelah itu, menit kedua, dia bisa akad nikah langsung. Bisa. Datang kita misalnya kepada seorang perempuan, kemudian kita lamar si wanita itu, Pak kami ingin melamar Bapak. Oh boleh, boleh nggak saya sekalian Pak akan nikah di sini, Bapak di sini saksi udah ada di Pak, buat tadi udah ada di, boleh nikah di sini. Jadi nggak mesti harus jaraknya jauh, dekat boleh 1 hari boleh selalu. Tapi bagusnya kan memang kalau adat kebiasaan kita kan berjarak gitu kan, berjarak, ya, nggak masalah. Yang penting sudah dipegang jarak. Lu bagaimana si janda ini? Janda ini masih masa iddah ini. Masa iddah udah dilamar nih, belum lagi nih nikah ya, belum nikah tapi akad dulu gimana apa tunangan dulu bukan akad dulu ya. Jadi kalau ini Allah yang sebaik pembahasan tadi kita sebutkan, kalau kita yang kita seorang laki-laki yang ingin persunting janda belum selesai masa iddahnya, kita katakanlah suami yang meninggal dia masih masa iddah, maka tidak boleh kita akan nikah dan tidak boleh juga kita mengatakan sesuatu pernikahan kepada dia. Jadi khitbah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu tasrih. Tasrih itu mengatakan sejelas-jelasnya ingin menikahi si wanita itu. Tapi kalau kinayah ini masih dibolehkan. Kinayah itu apa? Misalnya apa? Bisa, masya Allah beruntung Allah bisa menikahi wanita seperti ini. Nah itu kinayah. Tujuan maksudnya ingin menikahi wanita itu, tapi dia nggak jelas. Bahasanya nggak jelas, tapi tujuannya jelas, Pak. Itu dia. Bisa dipahami ya? Lalu solusinya kemana? Ya udah tunggu selesai masa iddahnya. Tapi sudah ada cuap-cuapnya lah untuk menikahi dia tanpa ucapan yang tasrih jelas. Paham ya? Masih belum paham. Saya rasa sebagian dapat orang paham ya. Paham ya? Insya Allah sudah paham ya. Kinayah itu ucapan memang kiasan. Dia tidak langsung to the point. Nah itulah dia. Tapi kalau tasrih langsung ada. Dia pernah kita bahas di bab talak di sini. Ya, bab talak itu dibahas di sini. Jadi nggak boleh habis masih iddah atau janda ya langsung to the point. Karena kalau tinggal mati oleh suami. Tapi kalau hanya kiasan-kiasan saja kinayah itu Allah lebih soal, insya Allah tidak apa-apa. Allah lebih soal. Ada lagi yang lain pertanyaan? Akhwat ada pertanyaan? Silakan. Nah. Dianya memotivasi. Jadi ada sedikit bangga hati itu apakah amalan kita itu bisa bergerak? Iya. Saya pada video rahimahullah jamiah. Kita nggak tahu amal kita dari mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala firman al-jazaa'u ihsan illa ihsan. Jadi balasan itu atau balasan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula. Jadi kalau kita beramal soleh, Allah permudah kita dengan beramal soleh yang lainnya. Ini mudah-mudahan amal yang kita terima. Mudah-mudahan insya Allah kita tahu. Allah yang tahu kan begitu. Kalau kita semua tahu amal yang kita sombong gitu. Tapi kita berusaha. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja ketika membangun Ka'bah, apa doa beliau? Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha melihat. Ya, sambil mendengar Maha mengetahui. Di sekelas Nabi nya berdoa.
Dan Nabi juga berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya atau amalan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, minta kepada ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Nabi berdoa agar amal diterima. Padahal kita tahu Nabi sudah jadi Nabi yang mulia, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalnya kita dakwah, saat kita ngomong ke orang lain, kita motivasi, gitu. Ada timbul sedikit ingin dipuji lah, ingin meriah, maka kita lawan. Enggak, ini pilih aku tahu dia, aku dimotivasi mereka. Ya. Amalan apapun kalau kita bisa yang sifatnya motivasi, yang sifatnya dokumentasi, gitu kan, tidak mengapa, asal jangan ada ria. Kalau ada timbul ria itu lawan, gitu. Enggak pilih, lawan. Ini masa sedekah juga. Makanya perbuatan ikhlas itu ada 4, ada 5 bahkan. Yang pertama, sebelum beramal ikhlas. Baik itu kita dakwah, baik itu kita bersedekah, baik kita umroh, haji, di awal ikhlas kuatkan. Ini belum beramal. Yang kedua, ketika beramal, ketika mau sedekah itu, ketika kita yang berdakwah, ketika kita mudah-mudahan perjuangan. Yang ketiga, ikhlas di tengah perjalanan. Lagi sedekah, infak dia kan digoda nih, dipuji gitu kan. Lagi sholat di tengah perjalanan dipuji. Maksudnya datang seperti pujian-pujian, bisik-bisikan pujian itu. Ketika dakwah di tengah dua, dakwah kita nih, tengok orang nih dipuji nih, ada video di nonton kita nih, ada pujian sebulan, agak tinggi dia apanya, ratingnya gitu. Itu kan dipuji gitu. Maka lillah nih, dakwah lillah. Kemudian mau selesai juga harus ikhlas. Setelah beramal ikhlas, ini dia ketika kita dakwah, kita motivasi, kita itu berlalu dia. Itulah saya itu lalu. Sedekah juga. Oh, masjid ini ada dulu yang bangun, ini ASN yang beli semuanya. Kayak ikhlasnya ya Pak, pengen puji orang lain gitu kan. Diam-diam aja. Ada sebagian orang-orang yang mereka beramal. Amalnya kita yang terkenal masih amal kecil, sudah kadang-kadang kita menampakkan kepada orang lain. Maka yang pertama kita lakukan. Yang kedua berdoa. Ya, doa agar jauh dari perbuatan syirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau Nabi sallallahu itu doa, ya Allah, aku berlindung padamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Mohon ampun ya Allah, dan perbuatan yang aku lakukan itu, itulah intinya. Inti doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat ria. Ketika beramal sudah ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi, lawan, kemudian berdoa, kemudian yang ketiga, ya, jangan besar di hadapan manusia. Rendah. Ya, merendah. Artinya kalau kita punya amalan tinggi, kita berusaha merendah. Tapi merendah sendiri jangan ingin menaikkan rating, karena orang merendah. Ya, apalah wani gitu kan. Bilang apalah wani gitu, ingin dipuji gitu kan, salah juga gitu kan. Ya, alhamdulillah dulu, insya Allah kita punya program, alhamdulillah kita sudah dakwah di sini, alhamdulillah kita punya program sedekah di sini. Gitu. Jadi kita pernah di atasnya Allah semuanya, alhamdulillah Allah bermudah. Begitu aja. Jadi jangan kemana-mana lagi tujuan kita itu. Jadi apa namanya, lawan, berdoa, dia, kemudian ketika, Hah? Apa? Ya ikhlas ikhlas kita betul. Ya terus ikhlas dan merendah diri dan manusia dan terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tawadhu'alillah illa rafa'ah." Barang siapa yang bertawadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan angkat, meninggikan, memuliakan. Demikian doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri semoga demikian. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.